Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Naila. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Untuk kegiatan hari ini seperti biasa atau ada kegiatan yang lain dalam pembelajaran saat ini? Tidak ada sih Pak. Yang pembelajaran seperti biasa di kelas. Jadi untuk hari ini pembelajaran seperti biasa di kelas ya. Ibu Naila, saya ini sedang mengadakan kegiatan observasi ya. Jadi nanti saya minta bantuan Ibu Naila sebagai peserta observasi saya. Nah, nanti observasinya akan kita laksanakan setelah melakukan kegiatan praobservasi ini. Sebelum melakukan observasi, saya ingin menanyakan beberapa hal sama Ibu. Yang pertama, ini untuk mata pelajaran apa ya Bu ya yang akan dilaksanakan observasi itu? IPAS. Oh, untuk pelajaran IPAS. Kalau boleh tahu, untuk tujuan pembelajarannya apa? Ya, tujuan pembelajaran untuk mata pelajaran IPAS ya pada hari ini. Tujuannya ya siswa dapat memahami konsep tentang pertumbuhan, perkembangan pada manusia serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oh, itu. Ya. Jadi materinya tentang pertumbuhan, perkembangan, siklus hidup makhluk hidup. siklus hidup makhluk hidup. Kemudian ada area pengembangan yang hendak dicapainya apa, Bu? Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian pertumbuhan, perkembangan pada makhluk hidup, serta siswa dapat menyebutkan contoh-contoh perubahan fisik yang terjadi selama pertumbuhan terhadap manusia. Dan siswa dapat menyebutkan tahap-tahapan pertumbuhan pada manusia, menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi seperti makanan bergizi, olahraga, istirahat, serta kesehatan. Serta siswa dapat membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan. Lumayan banyak ya Bu ya untuk karya pengembangannya ya. Mudah-mudahan nanti bisa tercapai dalam satu kegiatan pembelajaran atau 1 jam pelajaran ya. Nah, dari area pengembangan dengan tujuan pembelajaran ini, kira-kira strategi apa yang sudah Ibu Naila persiapkan atau nanti yang akan diterapkan pada kegiatan pembelajaran? Strateginya ya Pak ya? Ya, yang pertama ya membuat rencana pembelajaran Ya, membuat modul ajar udah jelas ya Bu ya? Menyiapkan modul ajar terlebih dahulu. Pada langkah-langkah nanti di kelas. Memilih tema yang menarik. Ya, misalnya contohnya aku tumbuh sehat dan cerdas atau perubahan tubuhku. Ada di buku juga. Dan menggunakan bahasa yang sederhana yang mudah dipahami oleh siswa kelas 3. Luar Dan biasa sekali. membuat kegiatan yang variatif seperti contohnya mendengarkan cerita, mengamati gambar, melakukan percobaan sederhana, bermain peran serta berkelompok. Dan memanfaatkan media pembelajaran yang menarik seperti gambar, foto, menampilkan video ya atau model-model tertentu. Oh, itu. Jadi untuk mempermudah menyampaikan materi tentu harus menggunakan media yang akan digunakan ya Bu ya? Iya. Salah satunya mungkin ada gambar, ada video. Ada gambar ya dari bukunya juga. Dari buku serta juga. video ada sih. Ya, ini luar biasa sekali. Kalau untuk video ya Bu ya, berarti sarannya jelas ada ya Bu ya di sini. Iya, ada. Ya, artinya kan kalau sarannya tidak ada kita kan nggak usah memaksakan ya Bu ya. Baik, mungkin ini saja awal sebagai lembar praobservasi kita. Nanti kita akan melaksanakan observasinya ya. Jadi nanti akan saya nanti akan duduk di belakang bertindak sebagai observer ya. Terima kasih atas waktunya dan atas kesediaannya menjadi observasi saya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bapak. Pelajaran IPAS apa sih IPAS itu? Ayo apa IPAS itu singkatan apa?
34. Nah, kali ini kita akan belajar tentang siklus hidup pada makhluk hidup. Ya, kita akan belajar tentang pada makhluk hidup. Apa makhluk hidup itu? Apa makhluk hidup? Makhluk hidup bukan.
Jadi peningkatan daya berpikir lebih tinggi, perkembangan fisik dan mentalnya sangat pesat, berbeda dengan anak-anak. Kalau anak-anak kan masih kecil ya, tuh kayak Marcel, terus Adrian, masih kecil semua kan. Tapi kan masuk remaja itu perkembangan itu sangat pesat, ya. Kalian pernah lihat anak-anak SMP? Ya, anak SMP tinggi-tinggi kan? Tinggi-tinggi ya. Jadi dari masuk masa remaja, laki-laki dan perempuan ketika sudah ini ya, kalau remaja kan biasanya sudah balik. Paham kan balik? Kalau yang perempuan udah menstruasi, yang laki-laki sudah balik ya. Nah, proses perkembangannya itu sangat pesat, cepat, tinggi. Suaranya juga berubah kalau yang laki-laki. Tingginya langsung drastis. Wah, yang perempuan juga biasanya kalau sudah menstruasi itu lebih cepat perkembangannya. Fisiknya ya. Setelah remaja masuk fase dewasa. Dewasa itu dewasa. Ibu nih, ini masuk fase dewasa. Karena fase dewasa itu usia 20 sampai 49 tahun. Umur itu 30 tahun. Berarti ini masuk ke dewasa. Jadi kalau dewasa itu kematangan emosi dan cara berpikirnya sudah matang. Hidupnya sudah mandiri, tidak bergantung kepada orang lain dan orang tua. Ya. Mampu memecahkan suatu permasalahan dalam hidup. Perkembangan otot dan otaknya telah sempurna. Nah, setelah usia dewasa masuk ke fase yang terakhir, yaitu apa? Lanjut usia atau lansia. Seperti contohnya nenek kalian. Nenek kalian kan sudah tua kan? Itu lansia. Lansia lanjut usia, umurnya berapa? Umurnya di atas 50 tahun. Ya. Kalau kalian punya orang tua atau nenek kakek umurnya di atas 50 tahun, sudah disebut sebagai lansia atau lanjut usia. Biasanya ketika fase lansia, sebagai manusia daya ingat dan panca inderanya, kemampuan panca indera itu sudah menurun. Dari segi kesehatan juga sudah menurun, organ-organnya sudah menurun, tidak seperti muda lagi. Ya. Panca inderanya juga sudah menurun, seperti apa? Indera penciuman. Ada berapa sih panca indera kita? Ada berapa? Masih ingat nggak panca indera kita ada berapa? Ada 5 apa aja coba? Indra pendengaran, indra penciuman, indra penglihatan, indra peraba dan indra perasa. Ada 5 kan? Ketika orang sudah lansia, memasuki lansia, itu panca inderanya sudah menurun kelima-limanya. Makanya kan kalau orang sudah tua ketika dipanggil-panggil nggak kedengeran kan? Ya kan, karena panca indera pendengarannya sudah menurun. Terus ketika makan itu sudah tidak ada rasanya. Ketika mencium bau-bauan sudah tidak bau. Ketika
apa? Lipas. Lipas itu kecoa. Berapa tahapan itu berubahnya? Tiga tahapan. Dari telur terus ke nimfa. Itu apa sih nimfa? Nimfa itu anak kecoa. Ya, nimfa itu anak kecoa. Setelah anak kecoa menjadi kecoa dewasa. Jadi perubahannya hanya ada 3 tahapan. Jadi kalau 3 tahapan itu termasuk ke dalam tidak metamorfosis tidak sempurna, karena perubahannya tidak seperti kupu-kupu yang metamorfosisnya sempurna. Kalau kupu-kupu kan sangat ini ya, perubahan bentuknya sangat berbeda jauh sekali dari telur, ular. Beda nggak bentuknya? Dari ular ke kepompong bentuknya berbeda, beda kan? Terus dari kepompong ke kupu-kupu beda, beda, sama drastis perubahan bentuknya. Berbeda dengan ini tadi kecoa, metamorfosisnya tidak sempurna karena dari telur langsung berubah menjadi anak kecoa. Bentuknya sudah kelihatan seperti kecoa dewasa ya, seperti kecoa ya, hanya bentuknya lebih kecil ya. Setelah itu menjadi kecoa dewasa. Nah, dan ada juga hewan yang tanpa metamorfosis, jadi tidak mengalami perubahan bentuk, hanya mempunyai perkembangan saja, ya, tapi tidak berubah bentuk. Contohnya apa? Ayam setelah menetas menjadi itik, anak ayam. Bentuknya sudah seperti ayam belum? Bentuknya ya seperti ayam kan, hanya ukurannya yang lebih kecil. Setelah itu berubah menjadi ayam muda. Setelah ayam muda menjadi ayam dewasa. Perubahannya gimana? Punya perubahan ini enggak? Bentuknya? Tidak ya. Hanya mungkin mempunyai perkembangan. Ya, ukurannya semakin bertambahnya usia hewan tersebut semakin besar, semakin besar ya. Sama juga seperti kucing. Kucing dilahirkan menjadi bayi kucing, anak kucing, kucing muda dan kucing dewasa. Bentuknya sama. Ya, hanya ukurannya saja yang berbeda, semakin besar. Nah, yang terakhir, siklus hidup pada tumbuhan sama ya.
nomor 10 dan esai nomor 1 sampai nomor 5. Esainya gambar ya. Satu aja barangkali nggak muat, diskusinya nggak muat kan buat nulis jawabannya. Sediakan satu lembar untuk mengisi jawabannya. Kasih nama, jangan lupa kasih nama anggota kelompoknya siapa aja dalam satu kelompok, setelah itu kelas sama pelajaran pas, mata pelajaran pas. Ya, saya sempat gambar. Ini halaman 40. Tuh, sampai sini. Kerjanya itu dari kelas lembar kan, itu namanya speech. Nanti kalau mau tanya tanyakan aja dulu ya. Iya. Di sini kan dijebol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bapak, gimana? Sehat? Alhamdulillah saya juga sehat. Ibu Nei, saya minta bantuan lagi sama Ibu Nei. Kemarin kan kita sudah melaksanakan kegiatan praobservasi dan observasi kegiatan saya untuk pendidikan guru penggerak. Nah sekarang saya didampingi dengan Pak Kartono selaku pengajar praktik saya ingin melaksanakan kegiatan pasca observasi. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Nei setelah melaksanakan kegiatan observasi yang sudah saya lakukan. Mungkin hanya 1 atau 4 pertanyaan Bu ya. Baik Bu Nei, saya mau melanjutkan tentang kegiatan saya kemarin. Setelah melaksanakan observasi, saya ingin melakukan atau mengajukan beberapa pertanyaan pasca observasi yang sudah Ibu lakukan. Untuk yang pertama ya Bu ya, bagaimana pendapat Ibu setelah menyajikan pelajaran yang tadi Bu? Ya, menurut pendapat saya, setelah menyajikan pelajaran ini, saya dapat mengetahui keberagaman kemampuan kosakata dari tiap individu peserta didik. Kemudian yang kedua ya Bu ya, apakah proses pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan yang direncanakan? Ya, sudah. Proses pembelajarannya sudah sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, meskipun ada beberapa kendala dalam proses pembelajarannya di kelas. Untuk yang ketiga ya Bu ya, dapatkah Ibu menceritakan hal-hal yang dirasakan menurut Ibu itu memuaskan atau menyenangkan dalam proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajarannya adalah aktifnya antusias dari peserta didik itu sendiri saat berdiskusi kelompok dan saling berbagi
tentang materi yang sudah diberikan dengan teman-temannya. Dan memuaskan juga dari segi evaluasi yang telah dikumpulkan. Kemudian selanjutnya, bagaimana perkiraan Ibu mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Perkiraan saya mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran adalah kemungkinan peserta didik yang mempunyai kemampuan bahasa ibu yang baik dan literasinya memadai. Nah, menurut Ibu nih, ya ketika melaksanakan pembelajaran nih, yang menjadi kesulitan siswa itu apa? Siswa sedikit sulit ya untuk memahami tentang perkembangan dan pertumbuhan siklus hidup tumbuh pada tanaman. Nah, kemudian yang menjadi kesulitan Ibu sendiri dalam menyampaikan materi itu kira-kira apa ya, Bu? Kesulitannya? Iya, kesulitan Ibu Mungkin menjelaskan. kesulitannya media mungkin ya. Oh, Untuk penggunaan media ya, Bu, ya? Pembelajaran itu tentang tumbuhan dan tanaman itu ya mungkin harus memberikan media langsung kan Iya, dari betul. tanaman tumbuhan itu sendiri. Ya, apalagi untuk Mengamati secara langsung. siswa kelas rendah ya, Bu ya? Iya. Harus tidak. ada benda abstraknya, harus ada benda nyatanya, jangan sampai abstrak. Nah, kemudian untuk alternatif ya, Bu ya, Ibu kan ada permasalahan mengenai sarana prasarana ya, Bu ya. Nah, untuk alternatif lain dalam mengatasi kesulitan yang Ibu temui ini kira-kira apa, Bu? Kesulitannya adalah dengan memasukkan siswa yang mempunyai kemampuan bahasa yang baik ya, siswa yang pintar lah ya, ke dalam tiap kelompok agar dapat membantu siswa yang kurang, yang sedikit kurang atau lambat dalam belajar. Jadi kesulitannya itu alternatifnya, kesulitannya tadi masalah sarana sehingga disiasati dengan pemilihan siswa dalam membentuk kelompok supaya bisa membantu teman-teman yang lain. Nah, kemudian dari kegiatan pembelajaran Ibu nih, identifikasi hal-hal yang telah mantap dan hal-hal yang perlu peningkatan berdasarkan kegiatan yang baru saja Ibu lakukan nih, kira-kira ada tidak nih yang perlu ditingkatkan? Hal-hal yang perlu ditingkatkan, Iya. mungkin yang perlu ditingkatkan kepada peserta didik. Yang mungkin ditingkatkan adalah yang mungkin lebih aktif lagi dari sebelumnya. Oh, gitu. Jadi mengajak siswa untuk lebih aktif lagi ya, Bu ya? Oh, iya. Mungkin ada siswa yang kesulitan dalam mengamati perubahan yang terjadi pada tanaman, siklus hidup pada tanaman. Terus beberapa siswa juga masih belum terlalu memahami sepenuhnya tentang cahaya mata air dan nutrisi terhadap pertumbuhan tanaman itu sendiri dan mengenai konsep-konsep tentang pertumbuhan pada tanaman dengan manusia dan hewan. Mungkin itu sih yang perlu ditingkatkan. Mungkin tadi dari media belajarnya ya mungkin ya. Iya, bisa jadi itu ya, Bu. Itu tergantung nanti ibunya ya, mau ditingkatkannya seperti apa, harus dimulai dari mana. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir ya, Bu ya, apa yang Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya? Jadi untuk kegiatan pembelajaran berikutnya nih, apa yang akan Ibu lakukan? Evaluasi sih, evaluasinya yang melakukan evaluasi ulang pada akhir semester ya untuk melihat perkembangan pemahaman siswa dan memodifikasi materi, menyesuaikan materi pembelajaran dengan tingkat pemahaman siswa, meningkatkan kualitas media pembelajaran kayak koleksi media pembelajaran yang digunakan dan menjalin kerjasama dengan guru lain, ya, saling berdiskusi dengan guru lain, mengembangkan materi yang menarik. Jadi untuk mengukur ketercapaian pembelajaran Ibu, maka Ibu melihat dari evaluasi ya. Sedangkan untuk mengatasi masalah-masalah Ibu yang ditemui ketika melakukan pembelajaran, Ibu berkoordinasi dengan rekan-rekan Ibu yang ada di sekolah ya. Modifikasi materi dan media pembelajaran, meningkatkan media pembelajaran dan diskusi dengan guru lain. Iya, selain itu mencari alternatif untuk media pembelajaran yang mungkin tidak ada di sekolah ya, Bu ya. Iya, betul. Iya, ya oke.
Baik Ibu, terima kasih atas waktunya untuk untuk kegiatan pasca observasi ini. Terima kasih juga untuk kegiatan observasinya. Apabila dalam kegiatan pasca observasi ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapan Bapak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang kita lihat dari pas observasi tadi, kemudian kemarin pelaksanaan observasi dan dari beberapa observasi, saya bisa melihat bahwa pertama sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke Pak Haji yang sudah berbagi praktik baik dengan Ibu Neng. Kemudian juga terima kasih Ibu Neng dalam menyempatkan waktunya mau diobservasi oleh Pak Haji. Pokoknya ini kolaborasi antara Pak Haji dengan Ibu sebagai bentuk pengibasan Pak Haji dalam pendidikan guru penggerak agar juga bisa berimbas ke dunia lain. Kemudian terus menggali mencari informasi sebaik-baiknya untuk peningkatan pembelajaran. Terutama Ibu maupun Pak Haji harus aktif akses ke PMN. Di sana banyak ide, banyak contoh kreatif tentang pengolahan pembelajaran di kelas. Secara keseluruhan sudah cukup baik, mudah-mudahan ditingkatkan dengan kami terus belajar. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nay atas waktunya. Sama-sama Ya, Pak. terima kasih juga Pak Kartono atas waktunya. Pak, mau Pak?